Tragedi Malari atau Malapetaka 15 Januari merupakan peristiwa kerusuhan besar yang terjadi di Jakarta pada 15 Januari 1974 pada masa pemerintahan Orde Baru. Peristiwa ini menjadi titik tolak munculnya ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait dominasi modal asing, kesenjangan sosial, dan praktik korupsi. Ketidakpuasan tersebut disalurkan melalui gerakan mahasiswa sebagai representasi kritik politik masyarakat. Lantas, apa saja yang memicu terjadinya peristiwa tersebut? Bagaimana situasi nyata dalam peristiwa tersebut? Dan apa saja dampak pasca meletusnya peristiwa Malari 1974? Puncak dari peristiwa ini dipicu oleh kunjungan Perdana Menteri Jepang Kagwe Tanaka ke Indonesia. Pada 14 Januari 1974, mahasiswa melakukan demonstrasi menyambut kedatangannya di Bandara Halim Perdana Kusuma. Namun, aksi tersebut dibubarkan oleh aparat. Pada 15 Januari 1974, demonstrasi berlanjut di Jakarta, terutama di sekitar Monas, dengan tuntutan 3 atau tuntutan rakyat, atau biasa dikenal dengan Tritura. Tritura membahas tentang pembubaran asisten pribadi presiden atau ASPRI, yang kedua yaitu membahas tentang penurunan harga, dan yang ketiga yaitu pemberantasan korupsi. Aksi ini kemudian berubah menjadi kerusuhan yang ditandai dengan pembakaran, penjarahan, dan perusakan terutama terhadap simbol-simbol Jepang. Kerusuhan berlanjut hingga 16-17 Januari 1974. Teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan di awal video, bahwa puncak dari peristiwa Malari salah satunya dipicu oleh kunjungan Perdana Menteri Jepang. Di samping itu, terdapat pula beberapa pemicu lain meletusnya peristiwa ini. Nah, untuk mengetahui detailnya, yuk simak video kami sampai selesai. Pada awalnya, peristiwa Malari 1974 muncul karena kekecewaan mahasiswa terhadap arah pembangunan Orde Baru. Pembangunan dinilai hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi mengabaikan keadilan sosial. Mahasiswa merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengoreksi pemerintah, karena sebelumnya mahasiswa berperan dalam perubahan politik tahun 1966. Mereka menolak korupsi yang semakin meluas dan ketergantungan pemerintah pada modal asing, terutama dari Jepang. Aksi mahasiswa awalnya berlangsung damai, melalui petisi dan demonstrasi. Tuntutan utama mereka adalah untuk membubarkan ASPRI Presiden, memberantas korupsi, dan menurunkan harga. Dan tokoh mahasiswa yang menonjol adalah Hariman Siregar, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia pada masa itu. Kerusuhan yang terjadi bukan tujuan awal mahasiswa, dan justru menjadi alasan pemerintah memperketat kontrol politik. Akan tetapi, peristiwa Malari 1974 juga dipahami sebagai ledakan ketidakpuasan ekonomi masyarakat pribumi terhadap kebijakan Orde Baru yang pro modal asing. Pemerintah membuka investasi asing secara besar-besaran, terutama dari Jepang. Akibatnya, banyak pengusaha lokal dan kelompok ekonomi menengah ke bawah tidak mampu bersaing dengan perusahaan asing yang lebih kuat modal dan teknologi. Kebijakan ini menimbulkan kesenjangan yang tajam. Pembangunan dinilai hanya menguntungkan pengusaha besar dan elit yang dekat dengan kekuasaan, sementara rakyat kecil semakin terpinggirkan. Kondisi ini memunculkan rasa ketidakadilan dan kemarahan sosial. Kunjungan Perdana Menteri Jepang Kagwe Tanaka menjadi pemicu langsung. Jepang dipandang melakukan imperialisme ekonomi baru karena menguasai sektor-sektor penting seperti otomotif, tekstil, dan makanan. Kecewaan tersebut kemudian meledak dalam bentuk kerusuhan, penjarahan, dan perusakan terhadap produk serta simbol-simbol ekonomi Jepang di Jakarta. Dan selain itu, peristiwa Malari 1974 juga dipandang sebagai akibat konflik elit dan friksi di tubuh militer Orde Baru.
Dalam pandangan ini, mahasiswa bukanlah aktor utama, melainkan dimanfaatkan sebagai alat dalam perebutan kekuasaan. Konflik terjadi antara dua kubu militer, yaitu Jenderal Sumitro sebagai Panglima Kopkamtib dan Ali Mertopo sebagai asisten pribadi Presiden Soeharto. Keduanya memiliki pandangan dan kepentingan politik yang berbeda. Jenderal Sumitro dianggap memiliki kedekatan dengan mahasiswa dan membiarkan gerakan mereka berkembang untuk menekan pengaruh kelompok Ali Mertopo yang dipandang terlalu pro-modal asing dan syarat kepentingan politik. Namun, aksi di lapangan kemudian lepas kendali dan berubah menjadi kerusuhan. Sebagian tokoh mahasiswa dan kaum muda diduga memiliki hubungan dengan fraksi militer tertentu, sehingga demonstrasi dimanfaatkan sebagai alat untuk melemahkan rival politik di lingkaran kekuasaan. Setelah kerusuhan terjadi, Presiden Soeharto meredam konflik dengan mencopot Jenderal Sumitro, membubarkan lembaga ASPRI, dan sekaligus memperketat kontrol negara terhadap gerakan mahasiswa. Peristiwa ini tentunya memberikan dampak sangat signifikan. Dari segi ekonomi, pemerintah justru semakin mendekatkan diri pada Jepang dan negara-negara barat. Dari segi politik, rezim Orde Baru menjadi semakin represif dan otoriter terhadap gerakan mahasiswa dan kebebasan pers. Dari segi hukum dan keamanan, banyak aktivis dijatuhi hukuman berat. Bahkan terdapat kasus penculikan dan penghilangan paksa. Tragedi Malari menandai penguatan kontrol negara dan penyempitan ruang demokrasi pada masa Orde Baru. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa teori mengenai penyebab tragedi Malari. Pertama, teori yang dikemukakan oleh aktivis mahasiswa yang memandang Malari sebagai gerakan moral dan politik untuk memurnikan arah pembangunan nasional. Kedua, teori yang melihat Malari sebagai ledakan ketidakpuasan kelompok pribumi terhadap strategi pembangunan Orde Baru yang dianggap menguntungkan burjuasi dan pemodal besar, khususnya asing. Ketiga, teori yang paling populer menyebut Malari sebagai bagian dari konflik politik elit, khususnya keterlibatan kaum muda dan friksi di tubuh militer.